Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nassarahu wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Amal yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah seluruhnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahim di masjid ini. Salat subuh berjamaah kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid ini, semoga nanti Allah mengumpulkan kita semua kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kajian materi pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pesan Nabi kita, sabda Nabi kita, apa yang mesti kita lakukan ketika kita mengisi waktu-waktu yang kita jalani setiap hari. Jadi dalam hidup ini ada pesan Nabi kita, ada beberapa waktu yang harus kita luangkan, kita sediakan untuk melakukannya. Ada 4 poin. Pertemuan sebelumnya baru saya sampaikan 2 poin. Berarti hari ini kita lanjutkan 2 poin lagi. Untuk nyambung dengan pertemuan pagi hari ini, saya sedikit mengulang pesan Nabi itu, hadis Nabi yang berbunyi, alal mar'il muslimi ma lam yakun maqluban ala aqlihi ayyakuna lahu sa'atan. Seseorang, kita semua, selama akalnya belum terkalahkan oleh hawa nafsunya, selama dia belum gila, kata Nabi, maka hendaknya ada waktu-waktu tertentu untuk melakukan beberapa hal. Jadi selama belum gila, harus kita sediakan waktu untuk melakukan ini. Kita pensiun tidak melakukan ini kalau gila. Selama belum gila, lakukan ini, kata Nabi. Poin yang pertama, intinya sa'atun yunaji fiha rabbahu. Dalam hidup kita itu harus ada waktu, ada saat bagi kita yang kita luangkan
untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya jelaskan waktu itu bahwa munajat itu pasti doa, tapi doa belum tentu munajat. Jadi munajat itu bahasa sederhananya adalah mencurahkan segala isi hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yang harus juga kita sediakan waktu untuk melakukan ini, kata Nabi. Apa itu? Sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ketika kita menjalani hari-hari yang kita lalui, kata Nabi, harus kita sediakan waktu setiap hari untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri setiap hari. Dan Nabi melakukannya. Apa dampaknya ketika kita meninggalkan sunnah Nabi yang ini? Kita tidak amalkan sunnah Nabi yang ini. Apa dampaknya? Kita tidak introspeksi. Satu, poinnya dulu, kita akan melanjutkan kesalahan yang sama. Kita akan melanjutkan kesalahan yang sama. Yang kedua, dampak negatifnya adalah kita akan mengundang bencana. Kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini doa langsung Nabi ajarkan ini, hadis beliau. Kita berlindung dari bala, bencana. Tapi ada orang, ini malah ngundang bencana. Siapa itu? Orang yang tidak introspeksi diri, tidak muhasabah diri. Ketiga, dampak negatifnya meninggalkan sunnah Nabi ini, tidak muhasabah diri, maka orang itu akan berjalan di tempat, hidupnya stagnan, begitu-begitu aja, tidak ada perkembangan. Nah, ini sudah begitu luas, dulu saya jelaskan supaya nyambung, mengingat kembali, merefresh kembali, saya sampaikan 2 poin tadi. Nah, sekarang tambahannya di pertemuan pagi hari ini. Yang ketiga, kata Nabi, selama manusia belum gila, kata Nabi, sa'atun yatafakkaru fiha fi khalqis samawati wal ardh. Ada waktu, ada saat ketika kita menjalani hari-hari kita setiap hari, harus ada waktu untuk bertafakkur, memikirkan, merenungkan segala ciptaan Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini kita dalami, Pak. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Merenung, bertafakur segala ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Lalu, siapa yang bisa melakukannya? Yang kedua, bagaimana melakukannya? Karena kalau kita bisa melakukannya, tahu cara-caranya, mengamalkan hadis ini, maka tauhid kita semakin kuat, ibadah kita semakin rajin, keimanan kita semakin mantap.
Kembali ke permasalahan. Siapa yang bisa melakukannya ini? Bisa merenung tentang ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Apakah kita bisa menangkap hadis ini? Siapa Pak mereka? Ayat ini insya Allah Bapak Ibu hafal. Nah, kita baca sama-sama. Atau tolong bantu ujungnya saja. Iya, surat Ali Imran ayat 190. Iya. 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tadi Pak Haji Mahmud nyambung. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ini kena flu Bapak Ibu, jadi suara saya serak-serak demek nih. Siapa yang bisa melakukan tafakkur? Ternyata tidak semua orang. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawati wal ardh, di dalam penciptaan samawat, langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, waqtilafil laili wan nahar la ayatin, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, bagi ulul albab. Jadi hanya ulul albab yang bisa menangkap, yang bisa bertafakur tentang ciptaan Allah di langit dan di bumi, hingga imannya tambah kuat, ibadahnya tambah rajin lewat tafakur tadi, yaitu ulul albab. Who is ulul albab? Siapa ulul albab? Kalau kita buka tafsir Al-Quran, salah satu di antaranya ulul albab itu orang yang mempunyai akal yang murni, tidak terkontaminasi ide-ide yang lain. Banyak Pak isme-isme, ya Pak, ada komunis, ada kapitalis, banyak hedonis, banyak isme-isme, banyak ini. Ulul albab ini akalnya murni, tidak terkontaminasi, akalnya murni hingga ia bisa apa? Merenungkan fenomena alam. Enggak semua orang bisa merenung fenomena alam. Semua orang melihatnya, tapi tidak semua orang bisa merenungkannya. Ulul albab bisa melakukannya. Fenomena alam, dia tafakur. Akhirnya menambah kekuatan imannya, keyakinannya kepada keesaan Allah semakin kuat, keyakinannya kepada kekuasaan Allah semakin mantap. Itu lahir dari tafakur.
Satu sudah terjawab. Yang bisa melakukannya ulul albab. Nah, bagaimana melakukannya? Sekarang bagaimana melakukannya? Mengamalkan hadis Nabi ini. Masih kuat, Pak? Bu? Masih ya? Contoh yang paling dekat. Tadi ketika berangkat, apa yang terjadi? Hujan turun. Reaksi orang bermacam-macam. Hujan turun. Ya, hujan lagi. Ada yang begitu. Iya kan, Pak? Hujan turun. Alhamdulillah. Bahkan kita baca doa. Apa doanya, Bu? Nah, itu banyak di status ibu-ibu tuh saya baca. Doa, ada hujan turun, gak apa-apa status begitu, Bu, baca doa daripada status naik mobil kapnya dibuka sambil selfie. Iya, namanya sunroof ya Pak kalau nggak salah. Daripada begitu nggak apa-apa. Oke, hujan turun. Ternyata bagi ulul albab itu luar biasa. Kenapa? Al-Quran menyebut, ini Pak, apakah kita masuk dalam ulul albab atau bukan? Surat At-Tariq ayat 11. Was-samaa'i dzatir raj'i, dan demi langit yang mempunyai kekuatan mengembalikan. Ternyata Allah berikan skill kepada langit untuk mengembalikan. Jadi langit punya skill mengembalikan. Ini belum terjawab fakta ilmiah di masa Rasul. Di masa Rasul belum terjawab fakta ilmiahnya. Beberapa abad setelah Al-Quran turun, baru fakta ilmiah terjawab. Apa maksud Allah langit punya skill mengembalikan? Ternyata Pak, kita lihat air di laut kena panas matahari. Apa yang terjadi Pak? Menguap. Naik dia ke angkasa, ke langit. Lalu menjadi awan. Ditiupkan angin. Atas kuasa Allah, skill langit adalah mengembalikan air kembali dalam bentuk hujan. Ya Allah, begitu dia lihat hujan tadi pagi-pagi, was-samaa'i dzatir raj'i. Untungnya Allah ciptakan langit yang Allah berikan kekuatan untuk mengembalikan air. Coba kalau tidak ada langit dan tidak diberi kekuatan untuk mengembalikan, itu air ngetem di awan. Nggak ada hujan Pak. Ya Allah. Itu air ngetem di awan itu. Atas kuasa Allah, skill langit dikembalikan itu air. Itu ditemukan siklus hujan. Nah, itu contoh Pak. Hujan, ya Allah. Biasa aja kan kita, tapi ada orang-orang yang mudah-mudahan termasuk kita bisa merenung segala kejadian di langit dan di bumi. Karena itu dapat memperkuat, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di ayatnya, ulul albab itu alladzina yadhkurunallah. Orang yang bukan kadang-kadang,
Fiilnya yadhkurunallah. Orang yang senantiasa dia selalu ingat kepada Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. Saat ia istirahat, dia ingat Allah. Saat dia bekerja, dia masih ingat Allah. Itu ulul albab. Bagaimana dia bisa ingat Allah, ulul albab ini? Qiyaman. Sedang berdiri, dia ingat Allah. Wa qu'udan. Sedang duduk, dia ingat Allah. Sedang berbaring, wa ala junubihim, dia ingat Allah. Jadi tidak ada waktu baginya untuk tidak mengingat Allah. Beda dengan orang mana-mana, bukan orang sini. Sedang berdiri ingat hutang. Sedang berbaring ingat hutang. Sedang duduk ingat hutang. Ulul albab di semua sendi-sendi kehidupannya, dia tidak terlepas ingatannya kepada Allah. Baik. Contoh yang qu'udan, duduk. Ini dalam rangka mengamalkan hadis Nabi, melakukannya bagaimana. Duduk, wa qu'udan. Nanti jam 10 sedang duduk di depan rumah. Tiba-tiba ada angin. Pelan, sejuk, sepoi-sepoi. Tenang, sejuk, sepoi-sepoi. Apakah kita termasuk ulul albab lewat adanya angin yang sangat sepoi-sepoi sejuk itu? Bagi ulul albab, di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Surat Asy-Syura ayat 33. Iyasha yuskinirri wa yazlalna rawakida ala zahri. Jika dia Allah menghendaki, maka angin menjadi tenang. Jadi angin itu 10 pagi itu kita duduk, angin tiup meniup kita dengan tenang. Itu kehendak Allah. Kenapa? Kalau Allah bisa dengan kencang, kita bisa terjungkal Pak saat itu. Lagi duduk, iya sya'yuskinirri. Jika Allah menghendaki, Allah menenangkan angin. Ya Allah, kita enak itu kan di depan rumah. Ada yang sambil ngopi. Ya salam. Ada yang rokok enggak? Ada yang rokok, ya. Iya. Subhanallah Pak. Jadi tidak ada bagi ulul albab yang tidak menghantarkan dia ingat kepada Allah. Apapun itu bisa mengarahkannya kepada Allah. Terus ada orang lagi duduk lagi malam-malam, tahu-tahu angin kencang sekali. Wah. Itu sudah Allah sebutkan ya di surat Al-Anbiya ayat 81. Saya bacakan. Wali Sulaiman ar-rih asifatan tajri bi amri. Dan Allah menundukkan kepada Nabi Sulaiman angin yang sangat kencang. Jadi memang ada angin yang Allah tiupkan itu dengan kencang. Begitu kencang sekali, ya Allah, Engkau sedang meniupkan angin dengan kecepatan seperti ini. Selalu terhubung kepada Allah, Pak. Ada lagi, di kita sih jangan sampai terjadi.
Itu di beberapa negara topan namanya macam-macam ya Pak. Ada tornado, apalagi Pak? Banyak. Kalau kita bilangnya apa tuh? Puting beliung. Bahasa Jerman angin puyuh. Kalau kita lagi duduk nonton TV, kita lihat badai di Amerika begitu kencang memporak-porandakan ribuan rumah. Allah sudah sebutkan di Al-Quran. Waja'ahumul mauj. Yunus ayat 22. Dan kami datangkan kepada mereka badai yang sangat dahsyat. Allah yang menciptakan semua itu. Jadi tidak ada bagi ulul albab saat duduk, saat berbaring, tidak ada yang tidak ingat kepada Allah. Ada itu di luar negeri, mungkin ibu bapak udah lihat itu. Ada orang yang dirawat di rumah sakit dengan ventilator, ya, dengan ventilator dirawat di rumah sakit cukup lama, kemudian dia sembuh, disampaikan biaya ventilator per hari berapa. Kita tahu ventilator itu alat bantu nafas. Satu hari kalau tidak salah itu 9 euro. Satu hari dia lama di rumah sakit dengan ventilator. Ketika akan pulang dikalkulasi, dia nangis. Pihak rumah sakit tanya, kenapa bapak nangis? Apa karena nggak mampu bayar? Saya menangis bukan nggak mampu bayar. Saya baru tersadar bertahun-tahun saya bernapas, tapi Tuhan tidak meminta saya untuk membayarnya. Ini saya di rumah sakit, saya harus membayar biaya ventilator sekian euro. Sementara bertahun-tahun Tuhan menggratiskan saya mengambil udaranya. Nangis dia Pak. Insya Allah. Ada nikmat yang Allah putus-putus. Ada yang berkesinambungan. Nikmat putus-putus. Kadang sehat, kadang banyak duit, kadang bokeh. Ada nikmat yang terputus-putus Allah beri. Tapi ada nikmat yang berkesinambungan. Apa itu? Nikmat udara, nikmat nafas Allah berikan terus gratis. Coba saat ini Allah hentikan saja 30 menit nikmat nafas Allah hentikan, kita mati masam. Masya Allah. Jadi semuanya bagi ulul albab itu menghantarkan dia kepada keyakinan tauhid, keesaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Pak, di Al-Quran ternyata bukan hanya ada perintah salat, bukan hanya perintah zakat, perintah puasa, perintah haji. Di ayat ini ulama tafsir tadi Al-Imran 190 ada perintah berpikir. Ada perintah berpikir Pak di Al-Quran. Lanjut ya Bapak Ibu. Ibu-ibu enak nih sambil minum. Saya minum boleh ya Bu, Pak? Ya. Boleh nggak Pak? Bapak nggak dapat? Wah, nggak enak nih saya nih. Nih kalau udah minum begini, jangan takut wah lama nih. Enggak Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ada ayat populer.
Yang Allah tegaskan itu juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Kita hafal ini. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ini biasa dibaca pada saat apa, Pak? Pernikahan. Oh iya, sudah menikah Pak Haji ya? Sudah. Ayat ini dibaca itu pada saat akan pernikahan. Jadi bapak-bapak sudah menikah entah berapa kali, wallahu alam, itu urusan bapak-bapak ya. Kalau bab itu saya nggak berani memperpanjang. Ada ibu-ibunya. Ujung ayatnya yatafakkaru. Bayangkan Pak, sekian banyak makhluk. Pertama bapak-bapak, sekian banyak perempuan di muka bumi yang Allah ciptakan. Itu ada seorang perempuan yang Allah ciptakan untuk menemani hidup bapak, menjadi istri bapak. Perempuan banyak, loh kok yang ini Allah pilih. Dan Allah tidak pernah tertukar. Jodoh kita sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Tapi kita tidak pernah tertukar. Allah nggak pernah tertukar. Ini pasangannya ini. Allah nggak mungkin tertukar, padahal manusia miliaran. Ada manusia yang Allah ciptakan menjadi pasangan kita, menemani hidup kita. Dia suami istri kita. Banyak Pak. Lalu kenapa dia? Allah yang menentukan. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak orang Pak mempunyai anak, cucu. Lalu kita kenapa menjadi ayah dari anak-anak kita sekarang? Karena Allah tahu itu yang terbaik bagi kita. Jadi jangan mengeluh. Ya Allah, anak saya kenapa begini? Ya Allah, suami saya kenapa begini? Ya Allah, istri saya kenapa begini? Jangan mengeluh. Karena Allah tidak pernah keliru dengan pilihannya. Saya selalu mengatakan, jangan pernah berkata, mungkin ini yang terbaik dari Allah. Segala dari Allah itu pasti yang terbaik. Yakini itu. Nah itu bagian dari beberapa hal. Bagaimana kita bertafakur, contoh-contoh kecil, baru beberapa hal. Dan ternyata ini ada hadis dalam buku Tanqihul Qaul. Ini aslinya Imam As-Suyuti, sarah Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan hadis Nabi, afdalul dzikri dzikrul khafiyyu. Seutama-utama zikir adalah zikir khafi. Lalu kita jangan berkata bahwa zikir khafi itu adalah yang pelan sekali. Ternyata yang dimaksud zikir khafi dijelaskan. Qala al-Mannawi, berkata Al-Imam An-Mannawi, bukan Nawawi, Al-Mannawi. Arada bidzalika, yang dimaksud zikir khafi itu adalah az-zikru at-tadabbura wa tafakkura bi masnu'atillahi ta'ala wa alaihi. Zikir khafi itu adalah bertafakur, bertadabur segala ciptaan Allah
segala kenikmatan Allah. Itu zikir hobi. Kemudian dilanjutkan iradatu dzikru al-qalbiyyu. Itu dilakukan di hati, juga di akal kita. Itu seutama-utama zikir, ternyata bagian dari tafakkur, tadabbur, itu zikir yang utama. Dia tidak dilisankan, tapi lewat tafakkur di kepala dan di hati, nanti akan luncur lisan alhamdulillah, akan meluncur subhanallah setelah bertafakkur dan bertadabbur. Itu lebih dahsyat. Halo? Halo ya? Belum? Ya, silama Pak. Nanti ada bunyi ya Pak ya? Iya. Ada bunyi. Ya kalau dulu kan kita kalau di kelas tet itu bunyi yang paling menyenangkan. Iya, entah kalau di sini. Wah, kalau di kelas kan dulu gitu. Bunyi bel itu bunyi yang paling menyenangkan bagi kita waktu sekolah itu. Sampai tepuk tangan, gurunya bengong. Bel tepuk tangan. Baik, saya lanjutkan Pak. Yang ketiga, tadi kan ada waktu, ada saat yang harus kita sediakan untuk bertafakkur segala ciptaan Allah di langit dan di bumi. Dan itu bagian dari sunnah Rasulullah, juga bagian dari perintah Al-Quran yang isi intinya perintah untuk berpikir. Kita lanjut poin yang ketiga. Bagi kita, kata Nabi, sa'atun yakhlu fiha lihajatihi. Kemudian lihajatihi wa fi ahlihi min mat'amin wa masyrabin. Kata Nabi, hari-hari yang kita jalani harus ada waktu bagi kita untuk berusaha mencukupi kebutuhan. Ya, bukan hedonisme, bukan konsumerisme, tapi harus ada waktu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik untuk keluarganya juga meliputi makan dan minum. Kita lihat Nabi Muhammad melakukannya. Satu, yang pertama, ada saat munajat. Kedua, ada saat introspeksi. Ketiga, ada saat tafakkur. Nabi melakukannya. Pertanyaan saya, apakah Nabi melakukan yang empat? Mencari nafkah? Hayo Pak. Apakah Nabi mencari nafkah? Nabi mencari nafkah. Maaf Pak, lewat nafkah uang kita bisa berhaji. Lewat nafkah uang kita bisa bersedekah. Lewat nafkah rezeki berupa uang kita bisa membangun masjid. Umat Islam, makanya itu ketika berjuang ada wajahidu bi amwalikum. Nabi melakukannya mencari kebutuhan hidup. Empat-empatnya. Jadi mohon maaf, kalau ada orang dia hanya mencari nafkah, tidak munajat, tidak tafakur, ya, kemudian tidak introspeksi, dia tidak ibadah, hanya cari duit. Itu umatnya siapa? Gitu kan? Atau saya balik, mohon maaf, ada orang yang ibadah saja,
Enggak kemana-mana, siang malam di tempat sujud ibadah saja. Tapi enggak cari nafkah. Itu umatnya siapa? Maaf Pak, kalau bapak-bapak kebanyakan bukan tidak mencari nafkah, bapak sudah pensiun kebanyakan. Sudah mencari nafkah dulu. Sekarang tinggal menikmati dari anak, dari cucu ya Pak. Istrinya kaya. Ya. Di mana itu Pak? Masya Allah. Pak Haji tahu aja ya. Khadijah, ingat Khadijah. Masya Allah Pak. Nah ini, bayangkan kalau sektor ini kita tinggal, kita akan tertinggal dari umat lain Pak. Kita akan tertinggal. Kita hanya bisa marah-marah. Ekonomi dikuasai ini, bank dikuasai ini, dikuasai ini. Kita tinggal jadi komentator. Kenapa? Kita tidak mengamalkan poin yang 4 ini. Ini dia marah ya? Enggak ya? Ternyata Pak, Nabi Muhammad melakukannya. Nah makanya 4 lengkap itu. Masuk doanya. Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Diambil dari Al-Quran. Akfiru min doain Nabi itu adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini masuk 4 poin ini. Ini ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Faminhum mayyaqulu wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi nanti ada ayat 200-nya. Yang 201 ini kita nih. Ya Allah berikan kebaikan dunia, berikan kebaikan akhirat. Berikan juga maknanya kebaikan dunia yang membawa kebaikan akhirat. Karena belum tentu dia menerima kebaikan dunia membawa kebaikan baginya di akhirat. Yang kita minta kebaikan dunia membawa kebaikan akhirat. Itu hasanahnya luar biasa. Yang kita minta atina fid dunya hasanah. 1, iman yang kokoh. Hasanah, pasangan yang ideal. Hasanah, anak-anak yang soleh. Hasanah, prestasi anak-anak kita bagus. Hasanah, sehat walafiat. Itu semua ada di hasanah apa di sini? Ada di sini. Makanya kita kenal dengan doa sabu jaga. Tapi ada orang. Ayat 200-nya. Paminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya. Tanpa hasanah di Al-Quran ayat ini. Wa fil akhirati min khalaq. Ternyata ada orang, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kepadaku, kabulkan seluruh keinginanku, cita-citaku, harapanku di dunia ini. Kabulkan tanpa menyebut hasanah. Dia rela melakukan yang halal, tapi dia tidak peduli haram dihajar juga. Kenapa? Tidak ada hasanah ayatnya. Rabbana atina fid dunya. Enggak pakai hasan di ayat ini, 200-nya. Wa fil akhirati min khalaq. Dia akhirnya sedikit pun tidak ada bagian yang menyenangkan di akhirat. Kenapa? Doanya enggak ada hasanah akhirat. Artinya hidupnya sama sekali tidak ada mempersiapkan bekal ke akhirat. Jadi konsekuensinya di akhirat pun tidak ada sedikit pun bagian baginya. Karena waktu hidup sama sekali tidak mempersiapkan bekal akhirat. Hanya dunia dan dunia saja. Oleh karena itu makanya
ketika menghayati doa ini, kita semakin yakin bahwa ketika Nabi mengajarkan doa, Allah mengajarkan doa, bukan hanya bacanya yang khusyuk, tapi usaha yang serius, usaha yang khusyuk untuk mencapai doa yang tadi kita panjatkan. Bukan hanya menengadahkan tangan, tapi berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Itu makna doa yang diajarkan Nabi dan diajarkan Al-Quranul Karim. Belum ya Pak? Belum ya? Belum. Saya takut bapak-bapak kepenggelan ini ya. Ya? Belum bunyi ya. Jadi silakan ambil posisi yang enak, nyaman ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Sambil menunggu, saya tuntaskan yang ini. Ada waktu bagi kita untuk berusaha agar mencukupi kebutuhan keluarga kita, makan, minum, kalau sekarang biaya pendidikan dan sebagainya. Ada dalam buku, dulu almarhum Sanawi itu yang pernah juga mengisi di sini, beliau adik saya itu pernah buka buku kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada yang bilang Al-Iskandari. Di situ beliau menyampaikan ini untuk menyambung poin yang keempat. Kata beliau, keinginanmu untuk tajrid, iradatuka tajrid, keinginanmu untuk tajrid. Apa tajrid? Keinginanmu untuk sungguh-sungguh hanya ibadah dan tidak berusaha untuk mencukupi kebutuhanmu. Pengennya ibadah terus, sementara kamu berada pada posisi kasar. Apa posisi kasar? Sementara kamu sekarang Allah posisikan pada saat kamu harus mencukupi kebutuhan hidup dan keluargamu. Pengennya ibadah terus, nggak mau usaha, padahal saat itu Allah sedang menempatkannya untuk berusaha mencukupi kebutuhan keluarga. Keinginan itu sebenarnya kata beliau itu nafsu yang sama. Pengennya ibadah, meninggalkan mencari nafkah, sedangkan posisinya sekarang dia sedang berusaha mencari nafkah, keluarga masih membutuhkannya, dia pilih untuk ibadah terus, mengesampingkan mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu nafsu yang sama. Nafsu juga itu Pak. Kenapa? Allah sedang menempatkan kita saat itu sedang posisi kasar. Kenapa? Kita butuh, anak kita butuh makan. Kita putuskan udah, saya mau sungguh-sungguh ibadah saja. Hati-hati, itu nafsu yang sama. Kenapa? Bisa jadi itu pelarian karena kemalasan. Maaf ya Pak. Itu hati-hati. Sementara yang kedua, keinginanmu untuk meninggalkan kasar, keinginanmu untuk meninggalkan usaha, padahal kamu sedang berusaha, kemudian kamu ingin kembali, keinginanmu untuk berusaha dan meninggalkan tajrid. Jadi kebalikannya nih, pengennya berusaha terus tapi meninggalkan ibadah yang sungguh-sungguh, padahal posisi kita sudah mencapai nikmat beribadah.
sudah pada posisi nikmat beribadah, berada pada posisi tajrid, terus ada keinginan, udahlah saya mau usaha saja, sementara kebutuhan kita sudah ada, kebutuhan kita sudah cukup, dan hati kita tentram, tidak mengeluh, ya Allah makan segini, tidak mengeluh, dia menerima, itu baru silakan. Tapi kalau meninggalkan usaha atau kebalikannya berusaha meninggalkan tajrid, sementara kebutuhan kita sudah tercukupi, memilih usaha meninggalkan tajrid, itu semangat yang menurun. Jadi kita Allah tempatkan pada posisi masing-masing, Pak. Sekarang selama orang yang berusaha, selama dia masih ibadah kepada Allah, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa berzikir, masih bisa baca Quran, jangan tinggalkan posisi kasar, posisi berusaha, karena Allah sedang menempatkannya di situ. Keluarga masih membutuhkannya. Nah, jadi pas ya, berkat istiqomahnya Bapak Ibu kuat, duduk cukup lama ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semoga kita bisa mengamalkannya, pesan Nabi ini dan juga perintah Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'an wa aqlan kamilan wa fahman zakiyya wa rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.